Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anakku kelas 5 yang soleh dan solehah. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan nikmat sehat dan nikmat perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan belajar tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Hari ini kita sudah masuk subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernafasan, muatan mapel PPKN, mengenai hak, kewajiban dan tanggung jawab, muatan IPS, tentang jenis-jenis usaha yang dikelola perorangan dan kelompok, serta muatan mapel SPDP, mengenai properti dalam tari. Kemarin kita sudah belajar mengenai pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hari ini kita akan belajar mengenai perbedaan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Setiap manusia memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Berikut contoh hak, kewajiban, tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Hak dulu. Ada hak memperoleh udara yang bersih. Ini hak di lingkungan masyarakat sekitar. Ada lagi hak mendapatkan nilai yang bagus. Untuk yang ini adalah hak kalian sebagai siswa di lingkungan sekolah. Selanjutnya ada kewajiban. Kewajibannya menjaga kebersihan lingkungan. Ini kewajiban kalian sebagai warga masyarakat di lingkungan masyarakat. Sedangkan ini kewajiban yaitu belajar dengan sungguh-sungguh. Ini adalah kewajiban kalian sebagai siswa di lingkungan sekolah. Selanjutnya ada tanggung jawab. Tanggung jawabnya yaitu melakukan kerja bakti. Ini tanggung jawab kalian sebagai warga masyarakat di lingkungan masyarakat sekitar. Selanjutnya ada melaksanakan piket kelas. Ini tanggung jawab kalian sebagai seorang siswa di lingkungan sekolah. Nah, ini tadi contoh mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Jadi, hak adalah segala sesuatu yang kita peroleh setelah melakukan kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh rasa tanggung jawab sebelum kita meminta hak. Sedangkan tanggung jawab adalah sikap kita untuk berani dalam menyelesaikan tugas yang diberikan kepada kita. Jadi jelas ya perbedaan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Sekarang lanjut contohnya. Kamu perhatikan, ada gambar mengenai kerja bakti. Kewajibannya yang harus kita lakukan adalah membersihkan lingkungan. Tanggung jawabnya, sikap kita adalah membersihkan selokan dan mengumpulkan sampah. Untuk haknya yaitu merasakan lingkungan yang bersih dan indah serta bebas dari penyakit. Selanjutnya ada contoh mengenai musyawarah, pembagian jadwal siskamling, sistem keamanan keliling. Kewajibannya yaitu mengikuti tata tertib musyawarah, karena yang diutamakan adalah kegiatan musyawarahnya. Tanggung jawabnya yaitu menghargai pendapat orang lain dan menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Haknya yaitu kita bisa mengajukan pendapat. Itu tadi contoh mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Nah, seringkali dalam musyawarah kita mendengar pendapat yang berbeda-beda atau bahkan saling bertentangan. Oleh karena itu, musyawarah harus dilandasi dengan semangat gotong royong dan kekeluargaan. Dalam musyawarah terdapat nilai-nilai penting, antara lain yaitu kebersamaan, yaitu kita bisa berkumpul bersama untuk membahas suatu permasalahan demi mencapai mufakat.
Ada juga kebebasan berpendapat. Kita bebas menyampaikan pendapat dengan bahasa yang sopan, menghargai orang lain. Kita juga bisa menghargai orang lain yang pendapatnya berbeda dengan kita. Ada juga persamaan hak, berarti semua warga memiliki hak yang sama untuk mengajukan pendapat. Ada juga berjiwa besar dan lapang dada dalam menerima hasil musyawarah, serta tanggung jawab untuk melaksanakan hasil musyawarah. Ini tadi nilai-nilai penting dalam kegiatan musyawarah. Nah, selanjutnya ada muatan IPS mengenai jenis-jenis usaha yang dikelola secara perorangan dan kelompok. Lanjut, yang usaha perorangan. Seorang pengusaha perorangan, pengusahanya hanya bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Jadi keuntungan dan kerugiannya ditanggung sendiri oleh pengusaha tersebut secara langsung. Contohnya, toko, bengkel, dan warung. Jadi toko, bengkel, dan warung ini termasuk jenis usaha perorangan. Selanjutnya ada firma. Firma ini sebuah perusahaan yang didirikan oleh paling sedikit 2 orang. Setiap anggotanya memiliki hak melakukan tindakan dan risiko kerugiannya ditanggung bersama. Ada juga persekutuan komanditer atau CV. CV ini merupakan usaha yang memiliki anggota aktif yang berperan untuk menjalankan roda usaha dan juga anggota pasif yang bertanggung jawab dalam pemberian modal usaha. Contohnya, ada CV Motor, ini dan CV Kayu Jatiluhur. Selanjutnya ada perseroan terbatas atau PT. PT ini modalnya dihimpun dari beberapa orang dengan menjual saham, yaitu surat tanda keikutsertaan penanaman modal. Pemilik saham memiliki kewenangan terhadap perusahaan dan berhak mendapatkan laba perusahaan. Contohnya, PT Pembangunan Jaya, misal lagi PT Indonesia Semikon, misalnya lagi PT Indofood, dan lain-lain. Selanjutnya ada Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. BUMN ini bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat Indonesia. Modal usaha BUMN ini ditanggung oleh negara. Dalam pengelolaannya, BUMN terbagi menjadi 2 badan usaha, yaitu Perum atau perusahaan umum dan juga PT, perseroan terbatas. Untuk yang Perum, contohnya adalah Perum Peruri, yaitu perusahaan umum mengenai percetakan uang negara, dan PT KAI. PT KAI ini berarti perseroan terbatas Kereta Api Indonesia. Ini salah satu contoh jenis usaha BUMN. Selanjutnya ada koperasi. Koperasi ini merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Semua anggota wajib membayar simpanan pokok dan simpanan wajib. Simpanan pokok ini hanya dibayarkan 1 kali, sedangkan simpanan wajibnya harus dilakukan setiap bulannya. Contohnya adalah koperasi unit desa. Nah, ini beberapa contoh mengenai jenis usaha milik perorangan maupun kelompok. Nah, ini contohnya ada CV. Ini berarti jenis usaha kelompok. Ada juga PT Indonesia Semikon. Berarti ini termasuk jenis usaha kelompok, yaitu perusahaan terbatas. Sedangkan ini adalah jenis usaha kelompok. Dalam hal ini adalah BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Ini adalah Perum Peruri, perusahaan umum percetakan uang negara Republik Indonesia. Nah, itu tadi mengenai pembahasan mengenai jenis-jenis usaha yang dikelola oleh perorangan maupun kelompok. Nah, selanjutnya adalah pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan saling menguntungkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan ekonomi di masyarakat meliputi kegiatan produksi, yaitu menghasilkan barang, ada distribusi, yaitu menyalurkan hasil produksi dari produsen kepada konsumen, dan konsumsi, yaitu menghabiskan
atau mengurangi nilai guna barang dan jasa. Ketiganya dilakukan untuk mencapai taraf hidup masyarakat yang sejahtera. Kesejahteraan masyarakat merupakan suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan masyarakat sehingga dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya. Kebutuhan masyarakat tersebut meliputi material, spiritual, dan sosial. Contohnya, kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan, serta kualitas hidup masyarakatnya. Adanya pertumbuhan ekonomi tentu akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses berkembangnya perekonomian yang meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi di suatu wilayah. Adanya ketidakmerataan pendapatan serta kecepatan pertumbuhan ekonomi yang berbeda sangat mempengaruhi perbedaan tingkat kesejahteraan antara masyarakat di kota dan di desa. Selanjutnya adalah muatan SPDP mengenai properti dalam tari. Properti tari merupakan segala kelengkapan dan peralatan yang digunakan ketika pertunjukan tari. Apa sih fungsi properti dalam tari? Fungsinya antara lain menyampaikan ide dan makna gerakan dalam tariannya agar mudah dipahami oleh penonton. Selanjutnya ada pelengkap busana tari dan juga membantu menghidupkan karakter tokoh. Selain itu, fungsi properti adalah memberi nilai tambah keindahan dalam tarian. Hampir semua tarian Nusantara menggunakan properti tari. Properti tari dapat bermacam-macam jenisnya. Misalnya, properti tari dalam bentuk senjata, ada pedang, ada keris, tombak, lencong, serta busur dan anak panah. Jenis lainnya misalnya ada topeng, piring, topi, tongkat, lilin, dan payung. Dalam suatu tarian akan semakin indah dan menarik apabila didukung dengan properti tari. Properti tari tadi berfungsi untuk membedakan jenis tarian dan sebagai aksesoris menari. Sehingga dengan menggunakan properti, penari dapat menyampaikan ide dan makna gerakannya dalam tarian sehingga mudah dipahami oleh penonton. Misalnya ini, ada tari legong dari Bali menggunakan properti kipas dan kostum yang khusus. Selanjutnya, unsur-unsur yang harus dipersiapkan untuk peragaan tari antara lain gerak tari, merupakan unsur pokok dari sebuah tarian. Gerak sebuah tarian biasanya merupakan gerak yang sudah ditata seindah mungkin. Ada juga properti. Properti ini berarti semua peralatan yang digunakan dalam pementasan tari. Properti tari digunakan untuk memberikan keindahan sehingga sebuah tarian akan lebih sempurna. Ada juga unsur musik pengiring, yaitu musik yang membantu gerak tari menjadi lebih teratur dan indah. Musik yang dinamis dapat membuat penonton lebih mudah memperoleh pesan dalam suatu tarian. Ada juga kostum. Kostum ini berfungsi untuk mendukung tema atau isi tari, sehingga peranan-peranan dalam suatu tarian menjadi lebih jelas. Ada juga tata panggung untuk membantu menciptakan suasana yang terkait dengan konsep tari. Nah, itu tadi unsur-unsur yang harus dipersiapkan untuk peragaan tari. Nah, cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata yang kurang berkenan. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga penjelasan hari ini bisa dipahami dan bermanfaat untuk kita semua ya. Mari kita berdoa, doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.